Baik, karena quorum telah dipenuhi, maka sidang pleno ketiga pada malam hari ini dapat dimulai. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan himne Himasta dengan posisi tangan berada di dada sebelah kiri tanpa mengepal. Himasta satu, Glory Himasta. Himasta satu, Glory Himasta. Baik, melanjutkan dari sidang pleno kedua kemarin, maka agenda pada sidang pleno ketiga hari ini adalah yang pertama, pemaparan dan tanya jawab laporan pertanggungjawaban dari setiap bidang Himasta Unair. Yang kedua adalah pelantikan Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Erlangga yang baru. Maka dengan ini, sidang pleno ketiga saya buka. Baik, untuk agenda pertama adalah pertanggungjawaban per bidang Himasta dengan jumlah 7 bidang dengan urutan badan pengawas. Maaf, saya ulangi. Dengan jumlah 7 bidang dengan urutan yang pertama adalah BPH, yang kedua adalah KESMA, yang ketiga adalah PSDM, dilanjutkan oleh eksternal, keilmuan, Lestari, Medinfo, dan LPJ Keuangan. Dengan alokasi waktu 20 menit per bidangnya yang sudah termasuk dengan waktu tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh saya sendiri, maka selanjutnya saya serahkan kepada BPH Himasta untuk memulai pemaparan laporan pertanggungjawaban. Oke, terima kasih kesempatannya buat BP Hima. Sebelumnya aku izin share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan aku Wazana Zifar dari Sekre 1 Himasta Kabinet Serasi 2025. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban dari Himasta Kabinet Serasi 2025. Sebelumnya ada 6 bidang di Himasta Kabinet Serasi 2025, yaitu ada bidang Kesma, bidang eksternal, bidang Kestari, bidang PSDM, bidang keilmuan, dan bidang Medinfo. Kemudian ini merupakan overview kinerja Himasta, di mana secara keseluruhan Himasta diberi skor 4
oleh berdasarkan penilaian dari masing-masing staf dengan untuk skor masing-masing bidang dan juga aspek dari Himasta sebagai berikut. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nuzo, Sekretaris 2. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan untuk Badan Pengurus Harian. Ketua bertanggung jawab koordinasi amanat Mubes selama 1 periode kepengurusan. Wakil Ketua Umum selama 1 periode kepengurusan bertanggung jawab mengurusi segala kebutuhan administrasi Himasta dan bendahara bertanggung. Next, into proker, rapor dan awarding staff, serta laporan pertanggungjawaban dengan pemenuhan TUK sebesar 100%. Next. Selanjutnya, rapat kerja merupakan agenda pada awal kepengurusan untuk menginformasikan proker dan agenda yang akan dilaksanakan pada 1 tahun kepengurusan dengan penanggung jawab Hafiz dan Lucia. Untuk file progress report merupakan kegiatan untuk memberikan evaluasi dan update program kerja maupun agenda yang telah, sedang, serta akan dilaksanakan tiap bidang dengan penanggung jawab Hafiz dan Lucia. Selanjutnya, rapat tengah tahun merupakan evaluasi internal kepengurusan serta program kerja dan agenda masing-masing bidang untuk setengah tahun kepengurusan dengan penanggung jawab Hafiz dan Lucia. Next. Selanjutnya, share a seat merupakan kegiatan untuk memperkuat bonding antara BPH dengan setiap bidang melalui cerita kesan pesan serta kritik dan evaluasi. Dengan penanggung jawab Hafiz dan Lucia, untuk kesulitannya beberapa staf berhalangan hadir sehingga kegiatan kurang maksimal. Solusinya, menekankan pentingnya kegiatan kepada seluruh staf. Selanjutnya, serasi into proker merupakan kegiatan untuk mengupdate progres serta memberikan saran untuk program kerja besar seperti dengan penanggung jawab Hafiz dan Lucia. Kesulitannya sempat kesulitan mengatur jadwal pertemuan dengan BPI beberapa proker. Solusinya memberikan rentang waktu maksimal dilaksanakannya kegiatan SIP. Selanjutnya, rapor dan awarding staff merupakan pemberian penilaian kepada masing-masing staf bidang yang disertai dengan apresiasi dan saran. Dengan penanggung jawab Azza dan Nuzulia, dan laporan pertanggungjawaban merupakan laporan mengenai transparansi pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun kepengurusan dengan penanggung jawab Azza, Nuzulia, dan Alda. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya bisa kami serahkan ke bidang Kesma untuk memaparkan LPJ-nya. Izin memaparkan. Untuk bidang Kesma sendiri adalah wadai dan memfasilitasi pengembangan minat dan bakat dari Masda dalam bidang program, bangun ruang diskusi serta rasa kekeluargaan antara mahasiswa setahunan. Untuk divisinya sendiri itu ada 2 divisi, yaitu divisi internal yang bertugas untuk menyediakan sarana mahasiswa untuk menjaga serta meningkatkan rasa kekeluargaan para anggota setahunan. Untuk divisi talent yaitu mengembangkan dan mengoptimalisasi minat dan bakat anggota Himasta dengan memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan. Bisa next. Program kerjanya di sendiri itu ada 2, yaitu ANOVA dan Statlik. Dan agendanya itu untuk divisi internal itu ada BTS, Start Free Day, Hadal Time, dan divisi talent itu ada Simfoni, Stamina, dan Strava. 128,57%, untuk BTS itu 100%, Start Free Day 70%, Hadal Time 100%, Force 100%, Simfoni 135%, Stamina 150%, Strava 125%. Dengan pemenuhan TUK 88,8%. Proker sendiri itu penanggung jawabnya ada Faid. Untuk kesulitannya itu minimnya koordinasi dengan dosen terkait rangkaian acara. Solusinya itu meningkatkan komunikasi dengan update secara berkala. Untuk proker Statlik itu ada penanggung jawabnya Bagas, Agung Iza, Gina
Untuk kesulitannya itu terdapat beberapa jadwal pertandingan yang bertabrakan dengan kegiatan lain. Terus ada juga terdapat pertandingan yang diundur atau pindah akibat dari cuaca. Untuk solusinya, kita mendiskusikan permasalahan dan mencari solusi terbaik agar ke depan dan kualitas segera mengubah timeline untuk mencari tanggal penggantian dan sistem penggantian. Lalu untuk agenda dari bidang internal sendiri itu ada BTS, yaitu acara pelepasan wisuda mahasiswa Statistika UNER. Untuk penanggung jawabnya sendiri itu ada Timot dan Rian. Untuk kesulitannya itu ada kurangnya peminat peserta dan kurangnya pemain perkusi. Untuk solusinya, PJ lebih menekankan pentingnya kegiatan dan pengurus terdahulu mengajari cara memainkan perkusi. Lalu selanjutnya ada Stat Day, yaitu kegiatan lari pagi atau sore untuk internalisasi mahasiswa Statistika UNER. Untuk penanggung jawabnya itu ada Faik dan Nathan. Untuk kesulitannya sendiri itu ada kurangnya minat peserta karena waktu yang terlalu pagi di hari weekend. Untuk solusinya mencoba membuat jadwal di lain hari. Lalu selanjutnya ada huddle time, yaitu agenda sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi antar sesama mahasiswa Statistika UNER. Untuk penanggung jawabnya ada Timot dan Nathan. Untuk kesulitannya, belum banyak yang mengetahui mengenai agenda ini. Untuk solusinya, mempromosikan dengan lebih masif agar banyak peserta yang tertarik. Lalu selanjutnya ada Force, yaitu kegiatan yang mendukung dan memeriahkan event yang berhubungan dengan Himasta. Untuk penanggung jawabnya itu Iriana Nadine. Untuk kesulitannya sendiri itu ada pengurus jarang latihan, peserta kurang kompak dalam menyanyikan chant. Untuk solusinya itu menyempatkan waktu untuk latihan dan membuat Google Docs berisi kumpulan chant. Nah, selanjutnya ada Simfoni, yaitu komunitas pengembangan minat dan bakat mahasiswa Statistika UNER di bidang musik dan tari. Untuk penanggung jawabnya ada Marta, Raulia, dan juga Gina. Untuk kesulitannya, sulit mencari peminat dan PJ jarang menemani latihan, khususnya tari. Solusinya mempromosikan dengan lebih luas dan PJ lebih menyempatkan waktu untuk peserta. Selanjutnya ada Stamina, yaitu kegiatan yang menjadi wadah untuk menyalurkan minat olahraga warga Statistika UNER. Untuk PJ-nya ada Marta dan Raulia. Kesulitannya adanya komunikasi terkait proposal peminjaman lapangan dan peserta yang hadir selalu itu aja. Solusinya mengkomunikasikan kembali mengenai proposal dengan pihak terkait dan PJ lebih mengajak peserta lain untuk ikut. Untuk yaitu kegiatan Liga Hama UNER yang menjadi wadah untuk menyalurkan kalau untuk PJ-nya ada Bagas dan Iza, kesulitannya beberapa jadwal mundur karena bertabrakan dengan kegiatan lain. Solusinya mengkomunikasikan dengan peserta dan panitia kegiatan. Oke, terima kasih Kasma. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke bidang PSDM. Suaraku masuk nggak ya? Aman kah? Ya, mungkin langsung aja dari aku selaku perwakilan dari PSDM, Ahmad Dhani Ramadan. Mungkin izin menyampaikan dari hasil LPJ setelah dari bidang PSDM. Dari bidang PSDM ini ada dua divisi, talent development sama talent regeneration. Next. Nah, untuk bisa dilihat di layar ya, bahwasanya di sini untuk program kerja bidang PSDM ini untuk yang paling besar parameter P3M2, ada PUKM, PPK, UJT, agendanya itu disusul dengan kabar Himasta, Himasta Hangout, HOT, Database, Awarding, dan untuk talent regeneration itu juga ada Rumpi, yaitu semacam diskusi proker. Untuk TUK-nya itu, alhamdulillah dari parameter kemarin itu TUK-nya 108,41%, yang mana hampir semua ikut dari peserta mahasiswa baru angkatan 2025. Kemudian di PPK di OJT ini masih dalam ini ya interval rawan gitu ya, masih kurang agak minat gitu. Tapi mungkin bisa dijadikan pemacuan buat di kedepannya. Kemudian untuk forum Rumpi ini sepertinya masih di bawah angka 50%, 33% yang belum cukup memenuhi ya. Next. Jadi pemenuhan TUK sebesar 70%. Next. Ya. Oke. Parameter merupakan salah satu kegiatan orientasi pengenalan program studi statistika UNER dan juga tentang Himasta UNER yang basicnya ada Hanifah, Agung, dan Happy, di mana kesulitannya sendiri itu terjadi minimnya koordinasi dengan dosen
Dan untuk solusinya meningkatkan komunikasi secara berkala. Next. Untuk P3M2 ini adalah serangkaian pemaparanjutan ya dari parameter, PJ-nya sama. Dari staf beli ada Agung, Hanifah, Happy. Kesulitannya ini terdapat beberapa jadwal yang tabrakan tentunya kayak sublik ataupun dan lain-lain. Jadi perlu adanya koordinasi yang lebih intens ya nantinya ketika di kabinet selanjutnya. Kemudian solusinya ini bisa lebih hmm, sering komunikatif antara panitia eh, parameter dengan panitia lainnya. Next. Ini ada PUKM, ini adalah pedoman alur kaderisasi mahasiswa statistika UNER. Tentunya ini di PJ oleh Aurel sama Devi untuk kendala dan solusinya belum ada. Next. Untuk PPK ini salah satu program kerja lanjutan dari parameter dan PPKM 2 kaderisasi untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan Himasta. PJ-nya ada Agung, Alia sama Ain. Untuk kesulitannya itu fakta di lapangan ini kan ada beberapa angka panitia angkatan itu yang kurang komunikatif tentunya. Jadi di sini mungkin solusinya untuk kedepannya PSD yang bisa menjembatani dengan lebih baik. Next. Nah, untuk kabar Himasta ini salah satu agenda yang memfasilitasi Prodi Stat UNER supaya bisa mengembangkan potensi organisasi untuk menjadi ketua di beberapa kepanitiaan. Isinya itu ada Henny dan Atia. Kesulitannya ini plottingannya terlalu terburu-buru, kemudian ada peserta yang mendaftar setelah close track. Jadi untuk solusinya bisa dipersiapkan dengan cepat dan teliti dan memberikan jadwal di hari akhir untuk peserta yang bersangkutan. Next. Kemudian ada HOT, Himasta Hangout. Ini agendanya itu untuk menjaga rasa kekeluargaan. Biasanya diikuti dengan evaluasi kinerja bidang di Himasta. Izinnya ada Indana, Heni, Caca, Tia, Naswa, Adel. Untuk kesulitannya sendiri itu kemarin ada kekurangan konsumsi akibat error dari vendor. Ya, untuk solusinya membeli konsumsi tambahan dari luar. Next. Database ini adalah agenda untuk menghimpun data keikutsertaan mahasiswa aktif SAT UNER dalam kegiatan kepanitiaan di lingkup himpunan sampai universitas. PJ-nya ada Caca, Naswa, Adel. Kesulitannya ini PJ terkadang lupa update informasi. Solusinya mungkin kedepannya kami sering reach out ya terkait PJ-nya ini supaya bisa lebih terupdate. Next. Ada awarding, ini agenda apresiasi kinerja pengurus Himasta. Tentunya ini dibijui oleh Caca, Adel, Adia. Kesulitannya ini kadang timelinenya terlewat akibat PJ dan KTP itu lupa. Kemudian Dever terkadang mengisi nilai lewat batas waktu. Untuk solusinya bisa Kabit mengingatkan PJ maupun Kadif, serta mengingatkan dan meng-follow up Dever untuk segera mengisi penilaian. Next. Kemudian ada forum proker diskusi. Rumpi ini adalah forum untuk memfasilitasi teman-teman ketua panitia supaya di timelinenya tidak terjadi tabrakan. PJ-nya ada Aurel dan Devi. Kesulitannya ini kurangnya minat peserta dan pemain itu. Kemudian solusinya PJ lebih menekankan pentingnya kegiatan dan pengurus terdahulu mengajari ya itu ya. Next. Oke, terima Nah, kasih sebelumnya terima buat kasih. PSDM. Terima kasih Rama. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke bidang eksternal. Terima kasih. Halo, tes suaraku masuk gak ya? Oke, next ke bidang eksternal. Bidang eksternal sendiri itu melaksanakan kegiatan guna menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan bersama pihak luar dan masyarakat, serta menjalin hubungan baik dengan instansi organisasi dan alumni Statistika Universitas Erlangga. Di bidang eksternal sendiri itu ada dua divisi. Yang pertama hubungan luar atau hublu, yaitu menjalin hubungan dengan pihak terkait, diantaranya alumni, organisasi kemahasiswaan di lingkup UNER maupun luar UNER, serta masyarakat umum. Lalu ada divisi Pengmas,
berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi terhadap masyarakat sekitar. Lalu buat program kerja bidang eksternal itu ada 3, agendanya ada 8, 5 punyanya Hublu, 3 punya Pengmas. Untuk TUK sendiri, alhamdulillah untuk semua proker sama agenda, hampir keseluruhan itu sudah 100% kecuali database alumni, 77,97%, sehingga pemenuhan TUK bidang eksternal total rata-ratanya 90,91%. Next. Buat proker yang pertama yaitu historis. Kegiatan sosial Himasta berfokus pada fun learning sebagai wadah bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapatkan pendidikan. PJ-nya ada Nona angkatan 23, Salsa sama Salsa angkatan 24. Buat kesulitannya itu adanya miskom antara PJ dengan pihak terkait yang merubah rangkaian acara. Terus banyak volun yang berhalangan hadir. Terus solusinya memperbaiki komunikasi dan selalu follow up ke pihak terkait. Lalu mengajak pengurus masa lainnya untuk backup volunteer. Lalu proker yang kedua ada histogram, kegiatan kunjungan ke perusahaan yang relevan dalam bidang statistika untuk memahami penerapan ilmu statistika di dunia kerja. Selain kunjungan ke perusahaan, histogram ini juga ada kegiatan studi banding ke himpunan-himpunan lain yang di luar Unair. Lalu untuk PJ-nya sendiri ada Verisa angkatan 23, ada Flo sama Aneri angkatan 24. Kesulitannya perusahaan sulit dihubungi sehingga memperlama penentuan tanggal pelaksanaan. Terus kurangnya ruang untuk sesi FGD saat studi banding. Solusinya selalu follow up perusahaan terkait, lalu segera meminjam ruangan yang memungkinkan untuk digunakan. Next. Lalu proker yang ketiga yaitu Pengmas terintegrasi dosen. Kegiatan Pengmas Himasta yang bekerja sama dengan kegiatan Pengmas dosen statistika. Penanggung jawabnya ada Aziza angkatan 23 sama Flo Mei angkatan 24. Sulitnya mencari waktu untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah, lalu solusinya mendatangi sekolah mitra secara langsung sehingga kegiatan dapat segera berjalan. Next. Baik, selanjutnya untuk agenda Hublo, yang pertama ada greeting card, kartu ucapan selamat sebagai apresiasi atas kelulusan kakak tingkat. Di sini PJ-nya ada 2, yakni Sasi dan juga Mei. Untuk kesulitannya, yakni PJ kesulitan untuk mendistribusikan kartu karena kurang mengenal pada saat hari H GTS. Untuk solusinya sendiri, biasanya kita bertanya kepada mahasiswa lain atau anak eksternal lain yang mengenal dengan wisudawan tersebut. Selanjutnya ada GC Ormawa, yakni kartu ucapan digital mengenai hari besar yang diunggah di sosmed atau di-share ke Ormawa Fakultas. Bedanya ada Sasi dan Mei, kesulitannya nggak ada, mungkin kesulitan ide aja PJ-nya dan solusinya juga tidak ada. Terus selanjutnya ada database alumni, yakni melengkapi dan merekap data alumni prodi statistika sesuai dengan keperluan. PJ-nya di sini ada Sasi dan juga Sasi angkatan 23 dan Salsa angkatan 24. Kesulitannya alumni sulit dihubungi. Untuk solusinya kami meminta bantuan pimpinan Himasta untuk menghubungi melalui grup alumni. Selanjutnya ada database sponsorship, yakni mengumpulkan daftar perusahaan atau instansi yang potensial memberikan dukungan sponsorship dalam kegiatan Himasta. Di sini PJ-nya juga Sasi dan Salsa. Untuk kesulitan dan solusinya juga bersama-sama belum ada. Terus selanjutnya ada statistik card, di mana statistik card merupakan sebuah after report proker agenda menarik di Himasta yang dibuat dalam bentuk artikel atau karya tulis dan diunggah di website Himasta. PJ-nya ada Verisa angkatan 2023 dan juga Salsa angkatan 2024. Kesulitannya kadang lupa abis upload itu untuk ngabarin di grup besar Himasta Serasik. Untuk solusinya segera untuk kedepannya mungkin bisa segera mengabari dan share ke grup kabinet. Selanjutnya ada apa nih? Yakni branding proker atau kegiatan yang diadakan oleh Himasta yang dikemas dalam konten video dan diunggah di TikTok Himasta. Untuk PJ-nya ada Mevira dan Salsa angkatan 2024. Kesulitannya kita keseringan sulit untuk mencari talent dan untuk solusinya sendiri, jadi keseringannya itu talentnya berasal dari anak eksternal sendiri gitu. Selanjutnya ada brosur dan buletin
yakni pembaruan rekap kegiatan Himasta di semua bidang sebagai bentuk branding kepada pihak eksternal dalam bentuk majalah dan brosur. Untuk PJ-nya ada SASI angkatan 2023 dan juga Salsa angkatan 2024. Untuk kesulitannya sendiri, kadang ada bidang yang tidak segera mengirimkan dokumentasi yang terbaru. Solusinya yakni bertanya dan meminta kepada staf atau mahasiswa yang sekiranya memiliki foto untuk agenda tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada agenda dari Pengmas sendiri. Yang pertama ada donasi yang namanya Share atau Statistik In-Care, merupakan kegiatan donasi internal mahasiswa statistika UNER yang akan dialokasikan saat ada berita duka keluarga statistika maupun FST UNER. Untuk PJ-nya sendiri itu ada Nurul Fajia atau Nona dan ada Angga dari 2024. Untuk kesulitannya alhamdulillah tidak ada, solusinya juga nggak ada. Next. Yang kedua itu ada donasi data atau dari kita membantu sesama, merupakan kegiatan donasi secara sukarela yang terbuka untuk umum. Dana dialokasikan untuk korban terkena musibah bencana alam. Untuk PJ-nya sama, ada Nona sama Angga. Lalu untuk kesulitannya sendiri itu tidak semua pengurus membagikan poster donasi ke story WhatsApp. Untuk solusinya mengingatkan kembali setiap pengurus di grup besar WhatsApp atau grup kabinet. Yang ketiga itu ada statistik Road to Panti, merupakan pengabdian masyarakat berupa penyaluran donasi dan kegiatan sosial yang dilaksanakan di panti asuhan. Untuk PJ-nya ada Azizah Dewariani dan Angga dari 2024. Untuk kesulitannya, ketidakpastian dari jumlah peserta atau jumlah anak-anak pantinya. Untuk solusinya yaitu bisa dengan membuat plan lain agar acara nanti tetap berjalan dengan baik. Next. Yang terakhir ada Vibe. Vibe itu merupakan pengunggahan konten di feed Instagram Himasta seputar pemberian informasi, open volunteer, dan juga komunitas yang bergerak di sosial kemasyarakatan. PJ-nya ada Sasa dan juga Angga dari 2024. Lalu kesulitannya kadang sulit mencari informasi open volunteer di sekitar Surabaya gitu. Untuk solusinya mungkin bertanya dengan pihak-pihak lain yang sekiranya dapat mengetahui informasi open volunteer dengan lebih jelas. Oke. Oke, terima kasih banyak buat Devor eksternal buat pemaparannya. Kemudian bisa dilanjutkan ke bidang keilmuan. Terima kasih. Baik, izin konfirmasi suaraku sudah jelas belum ya? Oke. Dari bidang keilmuan sendiri, yaitu kita memiliki fokus kerja pada pengembangan sumber daya mahasiswa statistik di bidang akademik, serta sebagai fasilitator penunjang keprofesian setelah lulus, di mana kita ada dua divisi, yaitu akademik yang fokusnya untuk meningkatkan potensi akademik anggota Hima agar lebih prestatif, dan divisi keprof di sini memberikan pelatihan dan implementasi ilmu statistika di lingkup mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi next. Untuk program kerja bidang kita sendiri ada 3, yaitu Arsan, Pasar, dan juga HTS, di mana agendanya dari divisi akademik ada 5, dan dari divisi keprofesian ada 3. Untuk capaian TUK-nya sendiri ada 1 yang belum memenuhi, yaitu di agenda pembinaan PKM Kim. Untuk agenda lain sudah mencapai TUK dengan total rata-ratanya 90,91%. Bisa di next. Ini program kerja yang pertama ada Arsen, yaitu program kerja unggulan Himasta UNER yang terdiri dari rangkaian seminar, exhibition, dan juga lomba, di mana penanggung jawabnya adalah Risa, Gavin, dan juga Faya. Kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan yaitu sempat terkendala untuk mengundang dekan karena beliau berhalangan hadir, sehingga panitia waktu itu menggantikan dengan mengundang wakil dekan 1 FST. Bisa next. Yang kedua ada cluster, yaitu kelompok studi yang menyediakan jasa pengolahan, konsultasi, dan analisis data untuk internal maupun eksternal UNER. Penanggung jawabnya ada Umi dan juga Slavina. Kesulitan yang dihadapi ada beberapa, yaitu terdapat kegiatan lain yang bertabrakan dengan pelaksanaan kegiatan yang lainnya. Ada klien yang melanggar SOP dan juga ada beberapa fasilitas yang masih belum tersedia untuk analisis. Sehingga solusinya di sini dari panitia mengganti tanggal dan berkoordinasi ulang dengan pihak yang bersangkutan
Terus ada kita mempertahankan SOP kita dan juga menyediakan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya ada HTS atau Himasta Training Software, yaitu kegiatan berupa pelatihan singkat untuk memberikan wawasan baru mengenai software yang belum diajarkan di mata kuliah prodi. Penanggung jawabnya ada Umi dan juga Valerina. Kesulitannya, MC waktu itu sempat mengalami kendala jaringan sehingga solusinya kita menyerang untuk berpindah tempat dan mencari jaringan ulang. Jadi next. Ada Bangga Himasta, yaitu pemantauan dan perekapan data prestasi akademik maupun non-akademik mahasiswa aktif prodi statistik, serta pemberian apresiasi kepada mahasiswa berprestasi. Penanggung jawabnya di sini ada Intan, Faya, dan juga Gavin. Untuk kesulitannya belum ada. Lalu ada bank akademik, di mana kita di sini mengumpulkan data KIM, PKM, buku dan materi kuliah, software statistik, judul skripsi, hingga bank data untuk pembelajaran mahasiswa statistik. Penanggung jawabnya ada Yanuar dan juga Sadita. Kesulitannya di sini sempat terkendala pada batas maksimum pemberian akses Google Drive, sehingga kita menghapus beberapa akses untuk akun yang angkatan atas yang sudah lulus. Bisa di next. Selanjutnya ada Eh, Mawapres, yaitu publikasi informasi pendaftaran Mawapres kepada mahasiswa aktif statistika untuk mengikuti seleksi tingkat fakultas. Untuk penanggung jawabnya ada Nala dan juga Faya. Untuk kesulitannya belum ada. Next. Ada pembinaan PKM atau KIM, yaitu suatu program sosialisasi dan pengarahan kepada mahasiswa statistika dalam membuat hingga mengunggah KIM atau PKM-nya. Penanggung jawabnya adalah Risa, Yanu, dan juga Sabita. Untuk kesulitannya yaitu narasumber sempat terkendala jaringan. Solusinya memastikan kesiapan narasumber sebelum kegiatan dilaksanakan. Next. Selanjutnya ada bootcamp, yaitu kegiatan bimbingan belajar mata kuliah tertentu dengan mendatangkan mahasiswa yang kompeten. Penanggung jawabnya ada Nazilatur Rohmah dan juga Gavin. Untuk kesulitannya yang nggak ada dan juga solusinya juga tidak ada. Selanjutnya ada visi keprofesian, yaitu kegiatan Tekso untuk memberikan wawasan keprofesian kepada mahasiswa prodi statistika maupun umum. Untuk penanggung jawabnya yaitu ada Dewi, Nisrina, dan juga Tio. Untuk kesulitannya, banyak peserta yang mendaftar tapi tidak hadir saat hari H, dan juga ada beberapa kegiatan lain yang bertabrakan. Untuk solusinya yaitu menanyakan kehadiran sebelum pelaksanaan kegiatan dan juga berkoordinasi dengan bidang lain agar tidak bertabrakan. Next ada GTKA atau Get to Know About, yaitu konten video singkat berisi informasi mengenai magang, MBKM, beasiswa, dan lomba untuk memberikan wawasan seputar pengalaman mahasiswa statistika. Tanggung jawabnya ada Tio, Selatina, dan juga Vale. Kesulitannya terkendala dalam ide konten. Solusinya lebih eksplor dan mencari tahu kebutuhan informasi akademik mahasiswa statistika. Next. Terakhir ada Eleven atau kalender event, yaitu kegiatan berupa pemberian informasi lomba, student exchange, konferensi. Tanggung jawabnya ada Dewi dan juga Nisrina. Untuk kesulitannya tidak ada. Oke, terima kasih banyak buat Devor Keilmuan atas pemaparannya. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan ke bidang Kestari. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Akan saya lanjutkan dengan mengenai bidang Kestari. Jadi, bidang Kestari itu adalah bidang yang mewadahi pengembangan jiwa perusahaan, mahasiswa statistika, dan realisasikan ide bisnis sebagai pemasukan keuangan di Masta UNAR, serta bertanggung jawab terhadap inventaris dan kenyamanan sekretariat di Masta. Ada dua divisi, yaitu kewirausahaan dan kesekretariatan, di mana kewirausahaan itu adalah divisi yang merealisasikan ide bisnis untuk melatih dan mengembangkan diri di dunia kewirausahaan, serta menambah pemasukan di Masta UNAR. Kemudian dari divisi kesekretariatan, yaitu mewujudkan rasa tanggung jawab terhadap anggota Himasta, sehingga dapat menciptakan sekretariat yang bersih dan nyaman. Selanjutnya dari program kerja bidang itu ada Entrepreneurship Mentoring dan Join AYE atau Erlangga Young Entrepreneur. Dari agenda sendiri di divisi keperusahaan yaitu ada kantin FST, online shop, great sales speed, stiker ATK, dan merchandise. Dari divisi kesekretariatan yaitu ada branding Kestari, piket kesekretariatan, peminjaman barang, konveksi, dan data MSW.
Untuk proker agenda dan persentase TUK, yaitu dari entrepreneurship mentoring, itu lebih dari 100%, join AYE 300, kantin FSC 75, online service lebih dari 100, kemudian great sales speed 166%, sekira ATK 20%, merchandise 0, kemudian branding 100, tiket kesetariatan 100, pinjaman barang 100, konveksi 100, dan data MSW 0. Sehingga semua pemenuhan TUK yaitu 66,67%. Dari entrepreneurship mentoring, deskripsinya yaitu webinar perusahaan untuk memberikan informasi disertai pelatihan dengan mengundang pemateri profesional, di mana penanggung jawabnya yaitu ada Nadia dan Zahra. Untuk kesulitannya yaitu waktu itu dana fakultas belum turun saat hari kegiatan. Dan terdapat beberapa peserta yang masuk grup WhatsApp namun tidak mendaftar pada form. Solusinya yaitu menggunakan dana Himas terlebih dahulu, dan kemudian mengecek ulang serta menghapus peserta-peserta di luar form tersebut. Selanjutnya dari Join AYE itu di mana anggota bidang Kestari berkontribusi dalam salah satu program DPKKA yaitu AYE atau Erlangga Young Entrepreneur, di mana penanggung jawabnya yaitu Sipa Aziza dengan Zahra. Untuk kesulitannya yaitu kurang memberikan informasi kepada staf lainnya mengenai AYE ini, dan terdapat dua kelompok yang tidak menyelesaikan kegiatan hingga akhir. Solusinya itu memperbaiki komunikasi dengan staf lainnya dan berfokus pada kelompok yang memiliki niat tinggi agar diperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya ada kantin FSD, yaitu menjual produk makanan atau minuman di kantin FSD. Untuk PJ-nya ada Nadia dan juga Safitri. Kesulitannya yaitu ide produk makanan yang kurang bervariasi. Untuk solusi adalah meminta pendapat kepada kadif lain ataupun mahasiswa lain tentang makanan yang diminati. Kemudian ada online shop, yaitu melakukan penjualan berbagai produk berupa barang maupun makanan dengan sistem pre-order. Untuk PJ-nya ada Nova dan juga Yofi. Untuk kesulitannya adalah kurangnya minat mahasiswa untuk pesan. Solusinya memikirkan produk makanan atau minuman lain yang lebih diminati. Selanjutnya ada Great Sales Speed, itu yaitu upaya cepat dan agresif untuk meningkatkan penjualan selama periode wisuda. Untuk PJ-nya ada Alvan dan juga Linci. Untuk kesulitannya, kurang tenaga yang ikut membantu saat jualan. Solusinya adalah mengajak peserta BTS untuk membantu. Selanjutnya ada Sekre ATK, yaitu mengatur penjualan ATK di Sekretariat Himasda. Untuk PJ-nya ada Alvan dan juga Linci. Kesulitannya kegiatannya jarang terlaksana. Untuk solusinya, lebih mempromosikan kepada mahasiswa statistika mengenai produk yang dijual. Selanjutnya ada merchandise, yaitu mencari vendor match berupa jersey, gantungan kunci, stiker, atau lainnya dengan sistem pre-order. Untuk PJ-nya ada Nova dan juga Yofi. Kesulitannya adalah kurangnya koordinasi dan antusiasme antar PJ. Solusinya Kadif mengingatkan PJ melaksanakan tugasnya. Berikutnya ada agenda dari Divisi Kesekretariatan, yaitu yang pertama, branding Kestari adalah mengaktifkan Instagram Kestari sebagai media branding segala informasi terkait Kestari. Untuk PJ-nya ada Afira dan juga Orel. Kesulitannya adalah kurangnya inisiatif PJ. Solusi Kadif mengingatkan PJ untuk lebih aktif. Yang kedua ada piket kesekretariatan, yaitu melakukan pembagian piket kebersihan sekretariat Himasda pada setiap divisi dan mengkondisikan agar tetap bersih. Untuk PJ-nya sendiri ada Syifa dan juga Arlinda. Kesulitannya PJ kurang tepat waktu dalam share jargoman. Solusinya Kabit mengingatkan PJ untuk share jargoman. Selanjutnya ada peminjaman barang, yaitu bertanggung jawab dalam menjaga dan proses peminjaman barang Himasda. Untuk PJ-nya sendiri ada Prima dan juga Emir. Kesulitannya banyak mahasiswa yang tidak konfirmasi saat meminjam atau menitipkan barang. Solusi mengingatkan kembali melalui grup. Selanjutnya ada konveksi, yaitu mencari vendor jaket himpunan hingga mendistribusikannya kepada mahasiswa baru statistika. Untuk PJ-nya sendiri ada Prima dan juga Emir. Kesulitannya ada maba yang tidak mau membeli jahim. Untuk solusinya sendiri adalah menekankan pentingnya jahim kepada maba.
Berikutnya ada data MSW, yaitu melakukan pendataan bisnis yang dinaungi oleh alumni Statistika Unair. Untuk PJ-nya sendiri ada Shiva dan juga Arlinda. Kesulitannya PJ kurang rajin share jagoan kepada alumni. Untuk solusinya adalah Kapit mengingatkan PJ untuk lebih aktif. Oke, terima kasih banyak buat Devor Kestari atas pemaparannya. Kemudian bisa dilanjutkan ke bidang yang terakhir yaitu Medinfo. Terima kasih. Baik, suaraku masuk nggak ya? Oke, di Mediverse itu tujuan untuk membangun citra Himasta melalui translasi misi yang ingin dibawa menjadi suatu visual memikat yang dihimpun, dikelola, serta dipublikasikan secara kreatif, informatif, dan menarik. Mediverse sendiri itu punya dua divisi, ada UI UX sama sosmed. Next. Untuk prokernya Made in sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada Himasta yang pro in editing atau Hype. Yang kedua ada Mading Himasta sama video profil. Untuk agendanya sendiri itu UI UX ada template Instagram, Jamur, Halo Himasta sama poster. Sama sosial medianya ada Sosmed Himasta, Media Partner, sama Kaleidoskop. Untuk TUK-nya sendiri, Alhamdulillah Medinfo memenuhi semua TUK 100%. Next. Untuk prokernya yang pertama ada Hype itu seminar mengenai pelatihan editing yang mempelajari prinsip desain, pemilihan alat editing, serta praktik visualisasi data. Untuk PC-nya sendiri ada Faiza sama Duta Arya. Kesulitannya itu PC-nya kurang memahami isi kegiatan karena merupakan proker yang baru. Solusinya dari kita tuh Kadif sama Kabitnya mengarahkan dan memberikan ide untuk isi kegiatan itu bakal kayak gimana. Selanjutnya ada Mari Gimasta, deskripsinya seminar mengenai pelatihan editing yang mempelajari prinsip desain pelatihan editing. Enggak, ini kayaknya salah ketik. Jadi untuk madingnya sendiri itu apa deskripsinya lebih ke infografis aja sih buat ditempel di mading. Biasanya ada Basiri Surya Muslimin, Nazra Nabila, sama Muhammad Zakir Ramdhani. Kesulitannya itu kurangnya staf yang membantu untuk menempel sehingga sedikit keteteran. Solusinya itu menginformasikan di grup besar kabinet agar staf lainnya dapat membantu. Next. Untuk video profil sendiri, ini deskripsinya, jadi kita memperkenalkan Himasta ke pihak-pihak eksternal yang lain. Terus penanggung jawabnya ada Ganesha sama dia. Kesulitannya itu kita terkendala audio sama karena nggak ada staff yang punya mic-nya. Sama beberapa bidang itu minta foto dan take ulang video karena kondisinya gelap. Solusinya melakukan voice record menggunakan handphone, mengulangi foto dan video di tempat yang lebih kondusif. Next. Selanjutnya untuk divisi UI UX yang pertama ada template Instagram yaitu penyajian media sosial Himasta khususnya Instagram dengan desain yang menarik. Penanggung jawabnya ada Bella. Untuk kesulitannya terdapat sempat kehabisan ide template yang menarik. Solusinya meminta saran pada staf lain dan lebih eksplor di akun organisasi lainnya. Next. Selanjutnya ada Jamur, yaitu media berupa gambar atau tulisan berisi ucapan ulang tahun anggota Himasta UNED. Untuk PJ-nya yaitu Zaki. Untuk kesulitannya beberapa mahasiswa terlambat mengirimkan fotonya. Solusinya PJ dapat men-follow up berkala. Selanjutnya ada Halo Himasta, yaitu media berupa gambar atau tulisan yang berisi kesan dan pesan dari anggota Himasta UNED. Untuk PJ-nya yaitu ada Ganesh dan Raihan. Untuk kesulitannya terdapat komunikasi antara PJ dan beberapa kali terlambat share informasi di grup. Untuk solusinya yaitu Kadif dapat mengingatkan PJ secara berkala. Selanjutnya terdapat poster, yaitu media berupa gambar atau tulisan yang berisi informasi mengenai agenda atau program kerja di setiap bidang Himasta UNAID. Untuk PJ-nya ada Ganesh, Faiza, Najla, Bella, Raihan, dan Zaki. Untuk kesulitannya terdapat miskomunikasi antara PJ dan beberapa kali terlambat share informasi di grup. Untuk solusinya, Kadif juga bisa mengingatkan PJ secara berkala. Next. Selanjutnya ada media sosial Himasta, yaitu merupakan kegiatan upload dan mengatur media sosial Himasta UNER dari Instagram, TikTok, website, dan Linktree, LinkedIn, YouTube, dan email. Terus PJ-nya itu ada Bashiri, Nafla, Diah, Ariza, dan Duta Arya. Kesulitannya yaitu beberapa kali PJ terlambat upload konten. Kemudian yang kedua ada file video yang diupload terlalu besar dan terkadang butuh waktu yang lama untuk terupload. Solusinya yang pertama Kadif mengingatkan masing-masing PJ dan yang kedua mencoba untuk menurunkan resolusi video. Next.
Selanjutnya ada media partner, yaitu media berupa gambar atau tulisan sebagai bentuk promosi dari media partner. PJ-nya ada Bashiri sama Nafla. Kesulitannya yang pertama tidak mengacak secara berkala sehingga beberapa pesan dari pihak luar tidak terbaca. Yang kedua, pihak luar tidak memberikan bahan upload secara lengkap. Solusinya yang pertama yaitu Kadif mengingatkan PJ untuk mengacak secara berkala, dan yang kedua, pemberian informasi di awal kepada pihak luar mengenai Medpart. Next. Yang terakhir ada kaleidoskop, yaitu sekumpulan ringkasan kegiatan yang dilaksanakan Himasa UNER setiap 3 bulan yang diunggah di story Instagram. Penanggung jawabnya ada dia. Kesulitannya tidak semua kegiatan ada dokumentasinya di grup besar maupun di Google Drive. Solusinya yaitu PJ meminta ke masing-masing panitia kegiatan. Oke, terima kasih banyak dari Medinfo. Mungkin dari BPH Himasta Serasi 2025 begitu saja. Terima kasih. Aku kembalikan ke Presidium dan BP. Baik, terima kasih kepada Kak Azza. Dan terima kasih juga kepada seluruh pengurus Himasta yang telah memaparkan laporan pertanggungjawabannya. Maka selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya terkait dengan pemaparan laporan pertanggungjawaban dari setiap bidang Himasta, saya persilakan untuk dapat raise hand terlebih dahulu. Baik, karena tidak terdapat pertanyaan dan telah melewati batas waktu, maka sesi tanya jawab dapat dicukupkan. Dan terima kasih kepada seluruh pengurus Himasta yang telah memaparkan laporan pertanggungjawabannya. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh bendahara, yaitu LPJ Keuangan dari Himasta UNER. Kepada bendahara Himasta, saya persilakan. Oke, baik. Aku mau udah muncul nggak ya? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut aku jelaskan mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan di Himasta Kabinet Serasi 2025. Yang pertama, di sini aku jelasin mengenai update anggaran dana di tiap bidangnya. Berikut untuk proker-proker yang diajukan ke fakultas, alhamdulillah sudah turun semua dananya. Dan berikut dana yang dititipkan dari fakultas untuk distribusi ke tiap agenda di tiap bidangnya. Dan selanjutnya ini untuk anggaran dana di tiap bidang, alhamdulillah juga sudah sesuai dan telah didistribusikan ke tiap bidangnya melalui Sekbid atau Kadif atau Kabitnya. Dan ada beberapa agenda atau proker yang juga terdapat surplus dan yang akan aku jelaskan berikut ini.
Yang pertama, di sini ada PSDM. Di sini PSDM prokernya ada pemaba dan P3M2. Dan berikut adalah pemasukan dan pengeluaran dari pemaba dan P3M2. Dan terdapat surplus di mana ini dibagi 35% dan 65% sesuai kesepakatan awal pada raker. Dan juga ada untuk agendanya terdapat surplus sebagai berikut sebesar 578.600. Dan untuk bidang Medinfo di sini surplusnya sebagai berikut. Lalu untuk yang keilmuan, untuk prokernya sendiri ada Arsen dan juga Cluster. Tidak terdapat surplus. Dan untuk eksternal sendiri, untuk agenda dan prokernya terdapat surplus sebagai berikut. Dan untuk donasi umum dan donasi internal, ini merupakan wewenang dari eksternal sendiri. Dan selanjutnya untuk yang Kesma, prokernya ada Anova dan StartClick, juga masing-masing terdapat surplus dan dilakukan pembagian 35 dan 65 juga. Dan untuk agenda dari Kesma sendiri tidak terdapat surplus. Dan untuk Kestari, di sini kami sudah terdapat perjanjian bersama dengan BPH dan didapatkan total pemasukan dari Kestari ini 4 juta, yang mana berdasarkan kesepakatan pembagiannya dalam persentase 65 dan 35. Jadi untuk pengurus Kestari ini mendapatkan 65%-nya sebagai berikut dan Hima 35%-nya sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini juga saya jelaskan untuk mengenai cash flow secara lengkap dari kas pengurus Himasta. Di sini juga saya buatkan mengenai rangkuman dari kas pengurus Himasta 2025. Yang ini merupakan rangkuman dari total surplus yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan sebesar 98,87% pengurus telah melakukan pelunasan atau pembayaran kas pengurus. Dan berikut adalah rincian pemasukan, pengeluaran, dan rincian pemasukan ini bulannya, dana titipan fakultas, dan juga surplus agenda di tiap bidangnya. Dan untuk pengeluarannya, di sini terdiri dari kebutuhan tiap bidang, IHMSI, Dekan Cup, Saifest, Six, dan Farewell Party yang sudah kami laksanakan pada tanggal 13 Desember yang kemarin. Sehingga saldo kas pengurus untuk saat ini yaitu berikut Rp278.914.000. Sekian laporan pertanggungjawaban keuangan dari Kabinet Serasi 2025. Saya kembalikan ke Abel. Baik, terima kasih Kak Alda. Baik, maka dengan ini pemaparan pertanggungjawaban dari Himasta telah selesai. Maka akan dilanjutkan pada agenda sidang selanjutnya, yaitu pelantikan Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Erlangga terpilih periode 2025-2026. Kepada Kahima terpilih periode 2025-2026, apakah sudah siap? Siap. Baik, sebelum pembacaan janji dimulai, saya ingin mengkonfirmasi kesanggupan Anda. Yang pertama, sanggupkah kamu mengemban amanah sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika periode 2025-2026? Baik. 2. Sanggupkah kamu memajukan kegiatan di Himpunan Mahasiswa Statistika? Siap, sanggup. Baik. 3. Sanggupkah kamu menjadi teladan bagi mahasiswa statistika yang lain? Siap, sanggup. Baik. 4. Sanggupkah kamu menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan alma mater? Siap, sanggup. Baik, terima kasih. Sekarang kepalkan tangan kanan Anda dan taruh di dada kiri kamu, lalu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Erlangga periode 2026-2026, dengan sungguh-sungguh berjanji. Saya, Ketua Himpunan Mahasiswa
Statistika Unangga periode 2025-2026 dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1. Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi nama alma mater Universitas Airlangga. 2. Menjunjung tinggi nama alma mater Universitas Airlangga. 3. Sanggup menjalankan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Statistika sesuai dengan AD, ART, dan GBHO. 3. Sanggup menjalankan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Statistika sesuai dengan AD, ART, dan GBHO. 4. Melaksanakan program kerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 4. Melaksanakan program kerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi mahasiswa statistika yang lain. 5. Menjadi teladan bagi mahasiswa statistika yang lain. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memajukan Himpunan Mahasiswa Statistika. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kemajuan Himpunan Mahasiswa Statistika. Baik, dengan ini dinyatakan bahwa Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Airlangga tahun 2025-2026 diampu oleh Saudara Aufa Muhammad Yogi Rianto. Selamat menjabat sebagai Ketua Himasta yang baru. Semoga kepengurusan yang baru ini dapat memberikan kemajuan yang berarti bagi Himasta UNER. Selanjutnya, kepada Kahima yang terpilih, dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada BP Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan kami sekalian dari pihak Himasta maupun warga statistika dari angkatan 2022 sampai angkatan terbaru 2025. Dengan ini saya Aufa Muhammad Yogirianto beserta wakil saya nantinya yaitu Adinda Trias Melati memohon doa restu dan dukungannya untuk satu periode ke depan untuk mewujudkan visi dan misi kita bersama-sama, yaitu tentunya untuk menciptakan sebuah rumah yang inklusif, yang nyaman, dan menjadi rumah untuk kembali pulang. Dan sesuai dengan nama kabinetnya, yaitu Asraya, kami ingin menciptakan lingkungan statistika yang lebih inklusif dan juga lebih tertampung aspirasinya. Untuk itu, kami Aufa Muhammad Yugirianto dan juga Adinda Tries tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga membutuhkan kaki tangan, pikiran rekan-rekan sekalian untuk membantu saling bahu-membahu terhadap apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita tujukan demi kemajuan bersama dan demi kebaikan bersama. Untuk itu saya harap untuk kontribusi teman-teman sekalian, terutama warga statistika angkatan 2022, 2025, untuk antusias dalam mengikuti program kerja agenda yang ada di Himasta dan mendukung program kerja agenda tersebut. Itulah sambutan dari saya selaku Aufa Muhammad Yogirianto. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata-kata dan sambutan dari Kahima terpilih. Selanjutnya kepada Kak Hafizuddin Nahar sebagai Kahima tahun periode 2024-2025 dipersilakan untuk menyampaikan kesan pesan dan harapan untuk Kahima terpilih maupun untuk Himasta ke depannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, suaraku udah kedengeran belum? Sudah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sidang pleno yang ketiga dalam rangka pembacaan LPJ serta pelantikan Kahima terpilih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat
kepada Saudara Alfa Muhammad Yogi dan juga Aditya Triasmati yang sudah uh, terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika tahun periode tahun 2026. Besar harapan saya nantinya Himasta bisa menjadi sesuai dengan visi misi yang sudah direncanakan oleh teman-teman dari Kabinet Asraya ya. Dan semoga apapun hal yang mungkin menjadi evaluasi di tahun kami di Kabinet Stasi nantinya bisa diperbaiki dan dijadikan yang lebih baik lagi oleh teman-teman Kabinet Asraya ini. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili seluruh fungsionaris Himasta Kabinet Serasi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Statistika Universitas Erlangga atas kepercayaannya dan dukungan serta supportnya tentunya selama 1 tahun kepengurusan ini. Mohon maaf apabila selama 1 tahun kepengurusan ini ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan dari saya pribadi ataupun dari rekan-rekan fungsionaris Himasta Kabinet Serasi. Semoga apapun hal yang dirasa masih kurang di kabinet ini bisa dievaluasi dan dijadikan lebih baik di tahun selanjutnya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat dan juga semangat kepada Alfa dan juga Adinda Tries. Mungkin itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kak Hafiz untuk pesan-pesan dan harapannya untuk Kahima terpilih dan Kahimasta ke depannya. Karena agenda pelantikan Kahima 2025-2026 telah dilaksanakan, maka selesailah seluruh rangkaian sidang pleno ketiga pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta sidang yang telah hadir. Saya mewakili seluruh pengurus Badan Pengawas Himasta periode 2024-2025 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama pelaksanaan sidang pleno. Dengan ini, sidang pleno ketiga resmi ditutup. Sebelum benar-benar mengakhiri sidang pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan himne Himasta dengan posisi tangan berada di dada sebelah kiri tanpa mengepal. Himasta 1, Glory Himasta. Glory Himasta. Himasta 1, Glory Glory Himasta. Himasta. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin. Setelah ini, seluruh hadirin dapat dipersilakan untuk keluar dari Zoom.